Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril merupakan salah satu malaikat yang sangat penting dalam sejarah Islam, dengan tanpa menafikan malaikat yang lain, karena tugasnya untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah. Jibril memang seringkali bertemu dan menampakkan diri di hadapan Rasulullah, baik dalam wujud asli atau menyerupai yang lain. Nama Jibril disebut dalam Al-Quran 2 kali, dalam surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 98 dan surat At-Tahrim ayat 4. Jibril memiliki banyak sebutan dan julukan seperti Ruh Al-Amin, Ruh Al-Qudus. Sebagaimana malaikat lainnya, Jibril juga bisa dilihat secara kasat mata. Perbedaan wujud penciptaan antara malaikat dan manusia menyebabkan ada frekuensi ruang yang berbeda di antara keduanya. Dalam Al-Quran misalnya, Allah melukiskan segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Muhammad merupakan salah satu manusia yang diberikan keistimewaan untuk selalu bertemu dengan Jibril karena mempunyai mandat dari Allah untuk menyampaikan wahyu kepada utusannya. Keistimewaan itu adalah ketika Jibril menampakkan diri dalam wujud aslinya. Memang dalam banyak kesempatan Jibril seringkali menampakkan wujud yang bukan merupakan wujud aslinya. Namun dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad melihat rupa asli dari malaikat Jibril. Jibril menampakkan wujudnya dengan 600 sayap antara barat dan timur, Masyrik dan Maghrib. Allah berfirman, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Al-Quran surat An-Najm ayat 13. Ada 2 peristiwa penting di mana Jibril menampakkan diri dengan wujud aslinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa pertama, kala malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Rasulullah sangat terkejut ketika melihat Jibril dengan membawa wahyu untuk pertama kalinya. Beliau melihat dan mendengar wujud asli dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun berucap bahwa, Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah malaikat Jibril yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Seketika Rasulullah bingung dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Beliau lari menuruni gunung dan bergegas menemui Waraqah, seorang ahli kitab yang terkenal di kota Makkah. Waraqah adalah seorang yang sudah tua, penglihatannya pun terganggu, tapi Waraqah masih bisa menerjemahkan berbagai kejadian dengan baik. Nabi Muhammad akhirnya menceritakan semua peristiwa yang tadi dialaminya. Waraqah menyimak seluruh cerita yang disampaikan oleh Muhammad. Setelah selesai ia mendengar penuturan Rasulullah. Kebahagiaan pun terpancar dari raut wajah Waraqah, dan berkatalah Waraqah, malaikat yang kau lihat itu adalah Jibril, dan kaulah Nabi yang ditunggu-tunggu itu. Setelah menjawab pertanyaan Nabi Muhammad, Waraqah kemudian berdiri dan membungkukkan badan lalu mencium kening Rasulullah. Ia begitu bahagia karena bisa bertemu dengan Nabi akhir zaman yang banyak ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Nabi akhir zaman yang akan mengajarkan kebenaran dan mencegah kemungkaran seperti yang tertulis di dalam risalah sebelumnya. Peristiwa kedua adalah peristiwa Isra Mi'raj. Dalam kisah suci perjalanan Isra Mi'raj, malaikat Jibril senantiasa mendampingi Rasulullah dalam perjalanannya dan bertemu beberapa nabi sebelumnya dan bercakap-cakap dengan beberapa dari mereka. Malaikat Jibril
juga banyak menjelaskan kepada Rasulullah isi surga dan neraka yang beliau lihat di dalam perjalanannya. Namun sesampainya di pos perjalanan Sidratul Muntaha atau ujung langit, malaikat Jibril tidak sanggup lagi mendampingi Rasulullah untuk terus naik menghadap kehadirat Allah. Jibril berkata, "Aku sama sekali tidak mampu mendekati Allah. Perlu 60.000 tahun lagi aku harus terbang. Itulah jarak antara aku dan Allah yang dapat aku capai. Jika aku terus juga ke atas, aku pasti hancur luluh." Ya ikhwan, mudah-mudahan sepenggal kisah ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.